Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Furqan dan kita masuk pada ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrum makanan wa adhallu sabila." Wa adhallu sabila. Orang-orang yang dihimpunkan, yaitu dikumpulkan, yuhsyarun ala wujuhihim, dengan diseret di atas wajah mereka, ila jahannam, menuju neraka jahannam. Ulaika syarrum makanan wa adhallu sabila. Maka mereka adalah orang yang paling buruk dan paling sesat jalannya. Ayat ini menjelaskan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menggiring orang-orang kafir menuju neraka jahanam itu dengan kondisi terhina di mana mereka digeret di atas wajah mereka. Dan mereka tidak berjalan di atas kaki mereka, tapi mereka digeret di atas wajah mereka. Dalam hadis disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang berkata, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah? Bagaimana seorang kafir bisa dikumpulkan atau dihimpun pada hari kiamat kelak di atas wajahnya? Faqala, maka Rasulullah berkata, innalladzi amsyahu ala rijlaihi qadirun an yumshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang buat dia bisa berjalan di dunia di atas kedua kaki, maka pada hari kiamat kelak Allah juga mampu untuk buat dia berjalan di atas wajahnya, di atas wajahnya. Jadi mereka berjalan di atas wajah, bukan di atas kaki. Bagaimana caranya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan wajah memang menjadi sasaran sebagai pusat kehinaan bagi mereka. Sehingga banyak dalam Al-Qur'an wajah yang disiksa. Seperti berjalan di atas wajah. Kemudian juga ketika di neraka yang dibakar juga di antaranya wajah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar." Hari di mana wajah mereka dibolak-balik di atas api neraka. Demikian juga semisal ayat yang tadi dalam surat Al-Qamar, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar, hari di mana mereka digeret di neraka di atas wajah mereka. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami kumpulkan mereka di hari kiamat kelak di atas wajah mereka dalam kondisi buta, tuli, dan bisu, ya. Intinya wajah menjadi tempat sasaran siksaan bagi mereka. Kita tahu di dunia wajah merupakan bagian tubuh yang paling mulia pada seorang manusia. Namun pada hari kiamat kelak orang kafir akan disiksa di wajah mereka sebagai bentuk penghinaan yang luar biasa. Bahkan Allah mengatakan, talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun, maka wajah mereka ya terkena api sehingga kemudian robek, ya, seperti kalau kita misalnya melihat ada kambing dipanggang, maka ketika kena api malah merah kemudian merobek, ya, wajah mereka merobek seperti itu. Jadi wajah mereka dibolak-balik di atas api, digeret di atas wajah, didorong di atas wajah, diseret di atas wajah, dibakar di atas wajah mereka. Sampai Allah mengatakan, afamay yattaqi biwajhi su'a al-adzabi yaumal qiyamah. Apakah orang yang menghalangi api dengan wajah mereka, ya. Dalam surat Az-Zumar, yaitu seharusnya kalau kita di dunia, kalau ada yang ingin mengenai wajah kita, kita tangkis dengan tangan kita. Karena wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia. Kita tangkis, berusaha tidak mengenai wajah. Tapi pada hari kiamat Allah mengatakan bagaimana seorang yang melawan api dengan wajah mereka. Jadi mereka tidak bisa berkutik sehingga terpaksa wajah mereka kena api. Seandainya mereka bisa menangkis, mereka akan tangkis. Tapi justru yang dijadikan alat tangkis untuk menghadang api adalah wajah mereka langsung.
Ini dalil bahwasanya orang kafir dihina sehina-hinanya ya. Justru wajah merupakan bagian yang paling sering disiksa di neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini untuk memberi peringatan kepada kaum musyrikin, kalau kalian terus mengingkari Al-Qur'an, mengingkari Nabi Muhammad SAW, nasib kalian akan seperti itu ya. Di neraka dihina, digeret di atas wajah, kemudian dilemparkan, dibakar di atas wajah, wajah dibolak-balik seperti dipanggang ya. Kalau kalian terus mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang umat-umat terdahulu yang juga telah didatangi oleh para rasul, kemudian mereka mendustakan dan akhirnya mereka dibinasakan di dunia. Azab dunia sebelum azab akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira." Maka Allah mulai dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa, kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun, beritanya santer sampai kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Ini kisahnya terkenal tentang Musa dan Fir'aun. Ya, jadi apa yang kalian rasakan sekarang, yang kalian alami, datang seorang nabi berdakwah, itu juga sudah pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Dan kalau kalian tidak berhenti, maka kalian akan dibinasakan di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Maka Allah mulai dari Nabi Musa, Allah mengatakan, "Walaqad ataina Musal kitaba." Dan sungguh kami telah memberikan Taurat kepada Nabi Musa, wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Dan kami jadikan Harun saudaranya menyertai dia sebagai wazir, pembantu ya. Itu mengurangi beban Nabi Harun, karena wizir artinya beban ya. Dengan adanya Harun maka beban Nabi Musa berkurang untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dan ini dalil juga ya, bantahan kepada orang Quraisy pada ayat-ayat sebelumnya Al-Furqan, yang mereka meminta laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira ya. Law unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mereka pernah berkata, seandainya Muhammad ketika berdakwah ditemani oleh malaikat, fayakuna ma'ahu nadhira, sehingga malaikat tersebut menemani Muhammad dalam berdakwah. Maka Allah menjelaskan, Rasul tidak ada kepada manusia, tidak ada Rasul dari kalangan apa? Malaikat. Rasul dari kalangan manusia. Bahkan kalaupun ada yang membantu, maka juga dari kalangan manusia. Seperti Nabi Musa. Ketika Nabi Musa butuh bantuan dalam berdakwah, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Harun dijadikan pembantunya, maka Allah kabulkan ya. Wa akhi Harun huwa afsahu minni risala fa arsilhu ma'iya. Kata Nabi Musa, wahai ya Allah, sungguhnya Harun saudaraku, dia lebih pandai berbicara daripada aku, utuslah dia bersamaku. Maka Allah pun mengangkat Harun menjadi rasul menemani Nabi Musa. Allah tidak kirim malaikat menemani Nabi Musa untuk berdakwah. Sebagaimana juga dalam surat Yasin, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalits. Kata Allah, dan sebutlah kepada mereka tentang perumpamaan sebuah negeri ketika kami utus kepada mereka para rasul, kami utus 2 orang rasul, kemudian kami kuatkan dengan rasul ketiga. Itu kami kuatkan rasul yang ketiga. Tidak pernah Allah kuatkan rasul dengan malaikat. Rasul sama manusia. Karena kalau malaikat tidak bisa kalau malaikat maka tidak ada lagi ujian. Kalau malaikat datang maka semua akan beriman. Padahal di dunia ini Allah ingin ada namanya ujian. Kalau semua terungkap maka tidak ada ujian. Makanya Allah membedakan orang beriman dengan mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan gaib. Kalau ternyata Rasul di kalangan malaikat langsung mujizat semua kelihatan semuanya, maka orang tidak ada yang diuji, semuanya akan beriman. Padahal dunia adalah tempat ujian. Maka di sini isyarat bahwasanya kalaupun Allah mengutus teman bagi seorang rasul, maka temannya itu juga seorang rasul dari kalangan manusia, seperti Harun yang menemani Nabi Musa. Jadi orang-orang musyrik ini punya banyak permintaan, pengen begini, pengen begini, pengen begini. Seandainya gunung di Mekah menjadi gunung emas, seandainya di Mekah dibuka sungai, dan ini
hal kuntu illa basyarar rasula. Kata Muhammad, aku hanya seorang rasul. Seandainya Allah kabulkan, ya, maka ujian tidak ada. Ujian tidak ada. Maka bagaimana tetap Rasul diutus dengan mukjizat-mukjizatnya, tetapi ujian tetap ada. Ini salah satu hikmah kita diciptakan di muka bumi, tetap harus ada ujian. Makanya seandainya Rasulullah dalam peperangan selalu menang, kaum muslimin selalu menang, kaum muslimin pasti kaya, semua orang masuk Islam. Benar atau tidak? Ya. Tetapi ketika ada yang kadang menang, kadang kalah, kadang kaya, kadang miskin, maka itulah tetap ada ujian. Ada nabi yang dikejar-kejar, ada nabi dibunuh, ada nabi Isa dikejar-kejar sampai Allah angkat. Maka itulah ujian. Kemudian kata Allah, "Faqulna dhhaba ilal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina." Maka kami berkata kepada keduanya, yaitu kepada Musa dan Harun, "Pergilah kalian kepada kaum yang mereka telah mendustakan ayat-ayat kami." Itu Fir'aun dan Mala'ahu dan juga pembesar-pembesarnya dan juga suku Egypt ketika itu, ya. Mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, yaitu mukjizat-mukjizat yang kami kirimkan kepada mereka. Ya. Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Kami telah berikan kepada Musa 9 mukjizat. Mukjizat banyak sekali Allah berikan kepada Nabi Musa di hadapan Firaun. Di antaranya tongkat berubah jadi ular, ya. Di antaranya Nabi Musa bisa mengeluarkan tangannya, kalau dikeluarkan maka bercahaya. Di antaranya farsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Allah kirimkan belalang, Allah kirimkan banjir besar, terus belalang, kemudian kutu, kemudian kata, kodok, kemudian darah dan berbagai macam mukjizat. Tapi mereka tidak beriman. Ketika mereka tidak beriman, kata Allah, fadammarnahum tadmira. Maka kami binasakan mereka dengan sehancur-hancurnya, yaitu Allah tenggelamkan apa? Mereka di Laut Merah, ya. Jangan sampai kalian seperti itu, wahai kaum Quraisy, ya. Datang seorang rasul termulia, kemudian kalian dustakan, maka kalian akan kami hancurkan. Dan akhirnya mereka menentang dan akhirnya mereka dihancurkan. Abu Jahal CS dihancurkan dalam perang Badar. Di dunia, belum lagi di akhirat. Kemudian Allah menyebutkan kaum berikutnya, yaitu kaum Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qaum Nuhin lamma kadzdzabur rusula." Dan kaum Nabi Nuh tatkala mereka, yaitu kami juga binasakan, kapan? Lamma kadzdzabur rusula. Tatkala mereka mendustakan para rasul. Sekarang saya tanya sama Bapak dan Ibu-ibu. Kaum Nabi Nuh adalah anak keturunan Adam alaihissalam dan Nuh adalah rasul pertama. Benar atau tidak? Ya, setelah Adam meninggal, kemudian 10 generasi mereka di atas tauhid, kemudian setelah lewat 10 generasi terjadi kesyirikan. Dan rasul pertama yang Allah utus ketika terjadi kesyirikan adalah Nabi Nuh, karena waktu Adam diturunkan belum ada kesyirikan. Jadi makanya ketika hari kiamat orang-orang berkata kepada Nuh, "Anta awwalur rasuli ila ahlil ard." Engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi, karena kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tapi yang diutus kepada kaum Nabi Nuh berapa nabi? 1 atau 2 atau 3? Hah? 1. Siapa namanya? Nuh. Cuma Nuh. Ada sebagian kaum yang diutus Rasul 2 atau 3. Seperti tadi kepada Fir'aun diutus berapa nabi? 2, Musa dan Harun. Seperti yang dalam surat Yasin berapa nabi? 3 nabi. Ya. Bahkan beberapa nabi dalam satu zaman seperti Nabi Yahya, Zakaria, Isa dalam satu zaman. Yahya, Zakaria, Isa dalam satu apa? Zaman. Tetapi Nabi Nuh yang diutus berapa nabi? 1 nabi. Tapi di sini kenapa Allah mengatakan wa qaum Nuhil lamma kadzdzabur rusula, dan kaum Nuh ketika mendustakan para rasul. Yang diutus 1 orang rasul, tapi Allah mengatakan yang mereka telah mendustakan para rasul. Kenapa? Ada beberapa tafsiran di karangan para ahli tafsir. Meskipun 1 disebut banyak rasul, dan ini disebutkan juga oleh Allah pada nabi-nabi yang lain, ya. Ya, seperti kaum Samud yang mendustakan para rasul, kaum Ad yang mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada mereka cuma 1 orang. Kaum Samud diutus Nabi Saleh, kaum Ad diutus cuma Nabi Hud. Tapi Allah mengatakan mendustakan para rasul.
Kenapa ada sebab? Beberapa sebab. Di antaranya yang pertama, karena kaum Nabi Nuh memustahilkan adanya rasul, memustahilkannya ada rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihim faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin afala tattaqun. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum. Walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin dalam surat Al-Mu'minun. Kata mereka berkata pembesar-pembesar yang sombong-sombong, ma hadza illa basyarun mithlukum. Innu hanyalah manusia seperti kalian. Kalau Allah ingin utus, Allah akan utus rasul dari kalangan malaikat. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami tidak pernah dengar dari nenek moyang kami ada rasul Tuhan utus dalam bentuk manusia. Sehingga mereka memustahilkan adanya rasul dari kalangan manusia. Mereka menyatakan ini seorang manusia biasa, yuridu ayyatafaddala alaikum, hanya ingin jadi pemimpin, maka ngaku-ngaku sebagai rasul, hanya ingin jadi apa? Pemimpin. Karena mereka memustahilkan rasul dari kalangan manusia, maka Allah mengatakan mereka telah mendustakan para rasul. Karena rasul manapun yang datang pasti mereka dustakan. Nuh hanya sekedar contoh. Seandainya datang nabi yang lain, mereka akan dustakan karena dalam benak mereka, mindset mereka, tidak mungkin Allah mengutus rasul dari kalangan manusia. Mereka maunya rasul dari kalangan malaikat. Ini tafsiran pertama. Sehingga meskipun yang didustakan satu orang rasul, dianggap mendustakan seluruh rasul. Karena mereka memustahilkan rasul dari kalangan manusia. Pendapat yang kedua, atau tafsiran kedua, karena seluruh rasul berdakwah kepada tauhid. Dengan mendustakan satu rasul, sama dengan mendustakan seluruh rasul. Karena Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru bertauhidlah dan tinggalkanlah taghut. Nabi Nuh menyeru kepada tauhid, ya. Menyeru kepada tauhid. Dan nabi-nabi yang lain. Kalau mereka menolak Nabi Nuh, maka berarti mereka akan menolak nabi-nabi yang lainnya. Pendapat berikutnya, bahwasanya kenapa mereka dianggap menolak, kaum Nabi Nuh menolak satu rasul berarti menolak banyak rasul? Karena Nabi Nuh terlalu lama diutus di atas muka bumi. Dia berdakwah 950 tahun. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Umurnya lebih daripada itu. Dia dakwah saja berapa tahun? 950 tahun ini bisa cukup untuk sekian banyak rasul kalau mau dihitung-hitung. Seakan-akan dia menempati posisi banyak rasul karena dia dakwah sampai 950 tahun. Maka dianggap mendustakan dia seperti mendustakan banyak rasul. Ini di antara pendapat di kalangan para ulama kenapa kaum Nabi Nuh dianggap mendustakan para rasul. Ketika mereka mendustakan para rasul, agraqnahum, kami pun tenggelamkan mereka. Wa ja'alnahum lin-nasi ayah, dan kami jadikan mereka sebagai cerita, sebagai pelajaran bagi orang-orang setelah Nabi Nuh. Sampai cerita tersebut sampai ke kaum Quraisy tentang kisah Nabi Nuh, juga kisahnya heboh. Bagaimana pernah terjadi banjir besar, manusia binasa semua kecuali sedikit orang. Wa atadna lidzalimina adzaban alima. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang Quraisy. Sampai kapan kalian menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai kaum musyrikin. Azab di dunia sebelum azab di akhirat. Setelah Allah sebutkan lagi kaum yang lain. Setelah Nabi Nuh ada kaum-kaum yang lain. Kata Allah, wa adan wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Demikian juga kami telah binasakan kaum Ad dan kami telah binasakan kaum Samud. Kaum Ad ma'ruf, kaum Ad tinggal di Ahqaf, yaitu antara di daerah Yaman, ya. Ada yang mengatakan antara Hadramaut dengan Oman, ya. Antara Hadramaut dan Oman, daerah Yaman, Ahqaf. Dan mereka diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Hud Nabi Arab, ya. Nabi Arab, kaum Ad, orang Arab, dan mereka telah binasa dan tersisa bekas-bekasnya. Kemudian wa Tsamud, demikian kaum Tsamud. Kaum Tsamud diutus oleh Allah kepada mereka. Allah mengutus Nabi Saleh, dan lokasi mereka ada di Al-Ula.
al-ula di Hijr, sebagaimana kita tahu itu antara Madinah dengan Tabuk. Ya, Rasulullah ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW pergi ke Tabuk, Rasulullah mampir daerah Hijr, di daerah tempat Nabi Saleh dan kaumnya. Dan mereka dekat sekali dengan penduduk kota Mekah, dan mereka Arab. Mereka juga adalah bangsa Arab. Allah jelaskan bahwasanya mereka pun dibinasakan, dan bekas-bekas kehidupan mereka masih ada sampai sekarang. Wa Samuda. Tidak kalian mengambil pelajaran, mereka dibinasakan karena mereka mendustakan para rasul. Wa ashabar rassi, dan ashabar rassi. Ashabar rassi khilaf di kalangan para ulama. Siapa yang dimaksud dengan ashabur rassi? Ras maknanya yaitu semacam sumur atau parit, sebuah galian. Sebuah galian. Maka khilaf di kalangan para ulama yang dimaksud dengan ras. Ada yang mengatakan bahwa ras sebagai hum ahlu qaryatin min qura Samud, itu sebuah penduduk suatu negeri dari negeri-negeri kaum Samud. Ini semuanya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Salah satu pendapat yaitu ashabur ras, yaitu orang-orang yang tinggal, ras artinya galian atau sumur atau parit, sehingga mereka mengatakan ini adalah orang-orang yang tinggal di salah satu negeri dari kampung-kampung Samud, karena kampung Samud berkampung-kampung. Samud berkampung-kampung, ya. Berwilayah-wilayah. Ada yang mengatakan, Ikrimah berkata ashabur ras bi Falaj. Ya, mereka tinggalnya di Falaj, ya, yaitu daerah di negeri Yamamah, di negeri Yamamah. Ada yang mengatakan ashabur ras maksudnya ashab Yasin yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idz ja'ahal mursalun. Ya, dan berilah perumpamaan kepada mereka tentang suatu negeri ketika datang kepada mereka para rasul, maksudnya ashabur ras. Ada yang mengatakan dari Ibnu Abbas, ashabur ras adalah bi'r bi Azerbaijan. Ras adalah sumur di Azerbaijan, yaitu suatu negeri yang tinggal di Azerbaijan. Kemudian diutuslah seorang rasul, kemudian mereka kufur kepada para rasul, akhirnya mereka dibinasakan. Ini berapa pendapat? Ikrimah juga berkata, Ras adalah bi'run, adalah sumur, rasu fiha nabiyahum. Ketika Nabi diutus kepada mereka, mereka marah, akhirnya mereka bunuh Nabi tersebut dengan memasukkan dalam sumur, kemudian dibunuh Nabi tersebut. Ini ashabur ras. Sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya berpendapat ashabur ras maksudnya ashabul ukhdud. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud. Celaka orang-orang yang menggali parit, ya, karena ras artinya sumur atau parit. Dan sebenarnya disebutkan ashabul ukhdud yaitu para raja dan anak buahnya yang ketika ingin rakyatnya murtad, mereka tidak murtad, akhirnya digalilah parit dan dibakarkan api, akhirnya dibakar hidup-hidup laki-laki maupun perempuan. Yang Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin kaum mukminat, mereka itu adalah ashabur ras. Intinya khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang dimaksud dengan ashabur ras, tapi mereka adalah dari orang-orang yang diazab oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kemudian Allah berkata juga, wa qurunan baina dzalika katsira. Dan banyak umat-umat juga, di antaranya sangat banyak, antara Nabi Nuh sampai Nabi Musa, itu setelah kaum Ad, kaum Samud, ashabur ras, sampai Nabi Musa, banyak sekali umat-umat yang tidak diketahui. Ya. Dalam surat Ibrahim kata Allah, Nabi Musa berkata, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa Adi wa Samud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Tidakkah telah datang kepada kalian kabar-kabar tentang kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, wal ladzina min ba'dihim, dan kaum-kaum yang datang setelah kaum Samud. La ya'lamuhum illa Allah. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali siapa? Allah. Yaitu banyak kisah-kisah Nabi yang diutus kemudian dibinasakan kaumnya, diutus dibinasakan. Kamu kita enggak sampai pada kita ceritanya. Banyak. Makanya Allah bercerita tentang para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala,
Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada nabi-nabi yang kami ceritakan kisahnya dan ada nabi-nabi yang kami tidak ceritakan kisahnya. Kita enggak tahu, tapi ada nabi-nabi yang lain. Allah mengatakan la ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah. Tapi ceritanya sama. Nabi diutus suatu kaum, mereka membangkang, dibinasakan. Nabi suatu kaum, mereka membangkang, Allah binasakan. Allah adab di dunia sebelum di akhirat. Kata Allah, wa kullan darabna lahul amsal. Dan masing-masing kami jadikan perumpamaan bagi mereka. Kata Al-Baghawi, maksudnya masing-masing demikian yang terjadi. Ya. Kata Al-Baghawi, saya bacakan. Ay al-ashbah fi iqamatil hujjah alaihim falam nuhlikhum illa ba'dal inzar. Yaitu semuanya ceritanya sama, mirip-mirip. Yaitu kami tegakkan hujjah kepada mereka dengan mengutus para rasul kepada mereka. Kemudian mereka tidak mau beriman, akhirnya kami binasakan mereka. Semuanya sama. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Ashabur Ras. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya. Kaum Nabi Lut, mereka didatangkan peringatan, mereka tidak beriman, maka Allah azab mereka. Wa kullan tabbarna tatbira, dan kami binasakan, dan semuanya kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Tadbir ada yang mengartikan taksir, itu dihancurkan. Bukan cuma dimatikan tapi dihancurkan. Itu tubuh mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang menafsirkan firman Allah tentang kaum Nabi Nuh. Kata Allah, mimma khati'atihim ugriku fa'udkhilu nara. Dan akibat dosa-dosa mereka, mereka pun ditenggelamkan. Ugriku fa'udkhilu nara, dan mereka langsung dibakar. Ada yang mengatakan itu ditenggelamkan di dalam air, kemudian di air tersebut ada api keluar di air tersebut. Karena Allah gandengan antara air dengan api. Kata Allah, fa'udkhilu nara. Dan mungkin sekarang api lahar apa keluar di api, di air, mungkin atau tidak? Mungkin ya. Sebagian ahli tafsir menafsirkan demikian. Mimma khati'atihim, karena dosa-dosa kaum Nabi Nuh, ugriku, mereka ditenggelamkan, langsung fa'udkhilu nara, mereka dimasukkan dalam api. Jadi dibakar di dalam laut atau dalam banjir, mereka dibakar. Kata Allah, sehingga mereka hancur badannya. Allah mengatakan wa kullan tabbarna tatbira, maka masing-masing kami hancurkan badan mereka. Kemudian Allah contohkan seperti kaum Nabi Lut. Kata Allah, wa laqad atau 'alal qaryati allati umtirat matarasaw. Ya. Bukankah kalian wahai musyrikin Arab, atau 'alal qaryati allati umtirat, kalian itu mereka, Allah bercerita wa laqad atau mereka yaitu kaum musyrikin Arab telah melewati negeri allati umtirat matarasaw. Negeri yang dibinasakan dengan hujan keburukan, itu hujan batu. Maksudnya kaum musyrikin Arab Quraisy dulu mereka suka berdagang, dan mereka berdagang ke negeri Syam. Kalau mereka berdagang ke negeri Syam, mereka sering melewati Yordania. Dulu Syam itu kan empat negara. Dulu semuanya namanya Syam. Yaitu Yordania, Lebanon, kemudian apa? Palestina, Suriah. Israel tidak ada ya. Maka ini semuanya nama Syam. Kemudian datang penjajahan akhirnya terbagi menjadi berbagai macam negara. Dulu namanya Syam. Dan di antara daerah Syam adalah Yordan. Yordan dulu tempat kaum Nabi Lut, yaitu Sodom dan sekitarnya. Yang Allah katakan dengan wal mu'tafikat, itu negeri-negeri yang dibalikkan. Sodom dan ada beberapa kota tetangganya. Jadi di mana homoseks tersebar di kota-kota tersebut. Cara Allah membinasakan mereka, wal mu'tafikat Allah namakan dengan kota-kota yang dibalik. Itu dicungkil, kemudian diangkat ke langit, kemudian dibalik, sehingga mereka berjatuhan dari tempat yang tinggi. Setelah itu mereka dihujani dengan hujan batu yang panas. Maka Allah menamakan di sini allati umtirat matarasaw, negeri yang dihujani dengan hujan kemudaratan. Saw maksudnya kemudaratan, maksudnya hujan batu yang panas. Sehingga hujan batu tersebut mengenai tubuh mereka, sehingga tubuh mereka hancur-hancur. Yang Allah sebutkan bagaimana Allah tidak membinasakannya, tapi Allah juga hancurkan tubuh mereka. Seperti kaum Ad, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma.
Fataral qauma fiha sar'a ka'annam a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti kaum Ad, tubuh mereka sangat kuat, maka Allah kirim angin, kemudian mereka diterbangkan di udara. Sab'a layalin thamaniyati ayyamin husma. 7 malam 8 siang. Angin enggak berhenti bawa mereka, padahal tubuh mereka berat. Dan digoncang-goncang angin tersebut sangat panas sehingga keluarlah usus mereka karena mereka digoncangkan. Lepaslah kepala mereka sehingga mereka ketika jatuh tertancap di tanah ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang korma yang kosong karena usus mereka udah keluar, brojol semua dari tubuh mereka, kepala mereka hancur kemudian jatuh tertancap seperti batang korma yang apa? Yang kosong. Jadi hancur tubuh mereka. Padahal tubuh mereka sangat kuat dan mereka pernah sombong, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kuat sekali kaum Ad tapi hancur. Sama dengan negeri Sodom, pelaku homoseks, maka Allah kirim batu menghantam mereka. Batu melumatkan tubuh mereka, apalagi batu yang panas. Dengan dihina mereka dijatuhkan kemudian dilempar. Makanya Allah namakan dengan umtirat mataras sau, yang telah dihujani dengan hujan kemudaratan. Sau adalah masdar dari sa'a yasu'u, maknanya adalah mudarat. Masdar. Kalau su itu isim masdar. Bedanya masdar dengan isim masdar tentu dibahas dalam masalah bahasa. Tapi sudah biasa digunakan kata Tahir bin Asyur, kalau sau maksudnya mudarat, kalau su lawan daripada ihsan, itu buruk. Maknanya mirip ya. Intinya mereka dihujani dengan hujan kemudaratan. Dan kalau kita tahu namanya hujan, biasanya orang hujan apa? Hujan air ya. Yang ma'ruf namanya hujan apa? Hujan air. Hujan air atau yang perubahan dari air seperti salju atau barat. Barat adalah hujan batu es. Kita di Indonesia cuma hujan apa? Air. Nunggu hujan duit nggak datang-datang. Yang ada hujan air. Di negara lain ada hujan salju. Di negara lain juga ada hujan apa? Hujan barat. Saya pernah dapat di Madinah hujan barat. Di Madinah tahu-tahu rumah tak ini apa ini dulu? Batu es. Ternyata barat. Itu saya alami cuma sekali selama saya 15 tahun di kota Madinah. Di kota-kota lain ada hujan barat berupa batu es. Kalau salju di Madinah enggak ada, tapi tempat lain ada ya. Di Turki hujan salju ya. Dan di banyak tempat. Di Tabuk ada salju. Tapi kalau hujan batu asalnya tidak dikatakan hujan, tapi Allah menamakan hujan. Karena cara jatuhnya seperti apa? Hujan dari langit. Allah angkat mereka, Allah jatuhkan, baru turunkan hujan. Hujan batu. Dan ini pernah Allah timpakan juga kepada siapa setelah ini Allah timpakan kepada siapa? Kepada siapa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah timpakan kepada siapa? Kepada Abraha. Jadi Allah Maha Kuasa. Mau bikin hujan air bisa, hujan es bisa, hujan salju bisa, hujan batu juga bisa. Dan kata Allah, walaqad atau alal qaryah. Bukankah mereka sering melewati lokasi tersebut karena orang-orang kafir Quraisy mereka sering berdagang ke Syam, mereka sering lewat daerah situ. Dan banyak ulama mengatakan bahwasanya daerah kaum Sodom adalah sekarang jadi laut hitam, laut mayit, laut mati. Itulah karena dia adalah lokasi paling rendah karena Allah pernah mencungkil mereka, kemudian Allah bakal sehingga menjadi daerah yang paling apa? Rendah. Dan dahulu masih ada sisa-sisanya, sekarang mungkin sudah tidak kelihatan. Dahulu tempat tinggal mereka sering dilewati. Makanya Allah mengatakan, atau alal qaryati allati umtirat matarasau. Bukankah mereka sering lewat tempat tersebut? Makanya Allah mengatakan, afalam yakunu yarawunaha? Bukankah mereka menyaksikan runtuhan tersebut? Tidakkah mereka mengambil pelajaran? Artinya mereka menemukan beberapa kaum yang diutus kepada mereka nabi terus didustakan, akhirnya mereka dibinasakan, di antaranya kaum Samud. Kalau mereka ke Syam, mereka akan lewati. Karena Mekah, Madinah, Al-Ula, daerahnya kaum Samud, baru ke Syam, mereka akan lewati. Demikian juga di Syam, mereka akan lewati kaum Nabi Lut alaihissalam. Harusnya mereka mengambil pelajaran. Adapun kisah Nabi Nuh, kisah yang santer dikenal. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun juga terkenal. Maka ini cukup menjadi pelajaran bagi mereka. Makanya Allah sering ulang-ulang kisah-kisah tersebut. Sebenarnya masih banyak kisah yang lain, tetapi tidak ada yang tahu ceritanya.
Tidak ada bekas-bekasnya. Makanya Allah mengatakan, la ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang tahu kisah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan wa qurunan baina dzalika katsira, dan banyak umat-umat di antara Nabi Nuh dan Nabi Musa banyak juga, tapi kalian tidak tahu. Ya, ini yang kami sebutin kalian pernah lewat, kalian tahu. Afalam yakunu yarawnaha, tidak kalian mengambil pelajaran? Subhanallah. Bal kanu la yarjuna nusyura. Tapi mereka tidak berharap untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Karena mereka cuek, mereka tidak mengapa, mau dihancurkan, enggak ada urusan, kita enggak bakalan dibangkitkan. Orang menjadi takut kapan? Kalau dia merasa dibangkitkan. Orang menjadi takut kalau dia beriman kepada hari kiamat, bahwasanya Tuhan yang menciptakan kita bukan main-main. Ada yang zalim, ada yang dizalimi, ada yang dibunuh, ada yang kemudian selesai begitu saja tanpa ada persidangan hari kiamat. Tuhan yang seperti begitu, yang hanya membiarkan orang mati tanpa ada pertanggungjawaban, Tuhan tidak becus, tidak pantas jadi Tuhan. Allah tidak demikian. Allah adalah Tuhan yang maha sempurna, tidak akan membiarkan terjadinya kezaliman di atas muka bumi kecuali akan ada persidangan pada hari kiamat kelak. Saya sering bilang, kalau sekarang sidang-sidang di dunia bisa dibohongin, akan diulang sidangnya pada hari kiamat. Hakim sekarang bisa dibayar enggak? Bisa, jelas bisa. Jaksa bisa dibayar enggak? Saksi bisa dibayar enggak? Bisa. Polisi bisa dibayar enggak? Semuanya bisa dibayar. Manusia, semuanya bisa dibayar. Semua bisa dibayar. Tapi sehingga dalam persidangan sering seorang yang benar kalah. Akan diulang pada hari kiamat kelak, sidang tersebut akan diulang. Nah, kalau orang percaya dengan hari kiamat, dia pasti takut. Dia takut dia disidang. Dan yang pertama di sidang masalah darah. Awwalu ma yuqdha bainan nas fid dima. Yang pertama kali Allah sidang hari kiamat urusan darah. Yang satu mukul yang lain, satu lukai yang lain, satu bunuh yang lain. Itu yang pertama di sidang sebelum urusan duit. Orang-orang musyrikin ketika mereka melewati reruntuhan kaum-kaum terdahulu, mereka tidak peduli. Kenapa? Kata Allah, bal kanu la yarjuna nusyura. Karena mereka tidak berharap untuk dibangkitkan, sehingga mereka cuek aja. Seandainya mereka tahu ada hari kebangkitan, mereka tahu, lihat tidak, kenapa mereka dibinasakan. Harus ada pelajaran yang mereka ambil. Tapi karena mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan, sehingga mereka cuek saja. Seperti itu, ya. Yang kita sering dengar ada negeri melakukan maksiat, terkena bencana negeri, tapi ya cuma sekedar cerita. Seakan-akan hanya berlaku kepada mereka, tidak berlaku kepada kita. Kita sering dengar ada negeri tempat main judi, terus Allah lengserkan hancur semua negeri-negeri. Waktu saya ke mana? Ke Poso atau kemana yang kemarin? Poso ya? Ada kampung itu, ini kampung terkenal main judi, rusak semua, di Allah geser hilang semua. Yang lain juga kena, tapi dia yang paling parah sampai hilang sak kampung-kampungnya. Lokasi judi, lokasi maksiat. Pernah juga ke Dieng sana ada negeri yang kemudian tanya orang Dieng, mereka ngerti. Situ tempat kerusakan, kemudian Allah turunkan gunung hancurkan mereka. Mereka hancur sak kampung semua hancur. Tapi kalau kita dengar cerita begitu, itu kan mereka. Kita maksiat aman-aman aja. Duit tambah banyak, jabatan tambah naik, pengikut tambah banyak, yang kasih jempol tambah banyak. Itu namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Wa numli lahum inna kaidi matin. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kami ulur-ulur, kami biarkan. Sungguhnya tiba-tiba nanti kami siksa dengan siksaan yang keras. Oleh karenanya mereka cuek saja. Allah mengatakan, afalam yakunu yarawnaha, tidakkah mereka mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat tentang reruntuhan kaum-kaum terdahulu. Mereka lihat kaum Samud, mereka lihat kaum Sodom. Bal kanu la yarjuna nasyura, tapi mereka tidak peduli karena mereka tidak berharap hari kebangkitan. Dan mereka tidak mau ada hari kebangkitan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak berharap adanya hisab. Sebenarnya mengatakan demikianlah, bahwasanya orang kalau hawa nafsu bisa membuat akidah mereka berubah. Karena mereka ingin foya-foya, ingin maksiat, ingin zina, ingin main judi, ingin minum khamr. Mereka tidak mau ada hisab. Ada hisab. Kalau mereka bilang ada hisab, mereka gelisah kalau minum khamr. Ini sebabnya terkadang orang jadi ateis. Pembahasan kenapa orang jadi ateis banyak sebabnya.
Di antara sebabnya mereka tidak ingin terkekang ketika bermaksiat. Mereka ingin lepas, los ketika bermaksiat. Tuhan tidak ada. Kalau bilang ada Tuhan, mereka gelisah. Minum khamar ada Tuhan nanti gimana? Ada Tuhan, Tuhan nggak ada lah. Biar minum khamar bebas, zina bebas, korupsi bebas, mau apa aja bebas. Mau sepuas-puasnya karena Tuhan tidak ada. Tapi kalau meyakini Tuhan ada, maksiatnya ragu-ragu. Jadi supaya mereka los dalam bermaksiat, mereka mengatakan Tuhan tidak ada. Orang musyrikin, mereka ingin puas dalam bermaksiat. Mereka innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak berharap adanya hisab. Ya. Seperti dalam ayat ini, ya, Allah berfirman, bal kanu la yarjuna nusyura. Mereka tidak berharap adanya hari kebangkitan. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, tidak ingin bertemu dengan Allah, tidak adanya hari kebangkitan, mereka tidak mau. Tidak berharap. Wa radu bil hayatid dunya, dan mereka nyaman dengan kehidupan dunia, wa tma'annu biha, dan mereka tentram dengan kehidupan dunia, tentram dengan kesenangan, kemaksiatan. Mereka tidak mau ada hari kebangkitan. Karena mereka tidak mau diusik, mereka tidak mau meyakini adanya hari kebangkitan. Sehingga apapun yang mereka lihat tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Setelah itu Allah berfirman, ya, ini semua adalah peringatan bagi orang-orang Quraisy agar mereka bertobat. Allah sebutkan apa yang telah terjadi. Kaum-kaum terdahulu menimpa kaum terdahulu mereka, namun mereka tetap ngeyel. Setelah itu Allah berfirman, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzuwan. Jika mereka melihat engkau, mereka tidaklah menjadikan engkau kecuali sebagai bahan ejekan. Mereka berkata di antara ejekannya, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula? Apakah seperti ini yang Allah utus jadi rasul? Jadi orang-orang musyrikin Arab mereka percaya Allah, mereka percaya Tuhan. Dan ini tidaklah aneh karena nenek moyang mereka orang Quraisy adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Dan kita tahu yang bangun Ka'bah adalah Ismail dan Ibrahim. Dan orang-orang Quraisy mereka pengurus Ka'bah. Zaman nenek moyang Nabi mereka pengurus Ka'bah. Sehingga mereka percaya ada Allah. Banyak di antara mereka namanya Abdullah. Mereka juga haji, mereka juga umrah. Tapi hanya mereka mengharapkan pamrih duniawi. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Di antara yang mereka ingkari adanya Rasul. Mereka tidak percaya adanya Rasul dari kalangan mereka. Mereka enggak mau. Mereka bilang kalau ada Rasul, malaikat, jangan manusia. Mereka bilang Rasul jangan dari kalangan manusia. Ketika diutuslah Rasulullah SAW kepada mereka, maka mereka mengejek. Kata Allah, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa. Jika mereka melihat engkau, maka mereka menjadikan engkau hanyalah sebagai ejekan. Di antara ejekan mereka mengatakan, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasul. Orang seperti jadikan rasul. Orang seperti jadi rasul. Kenapa mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka melihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sering mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat Rasulullah sallam tidak seperti yang mereka harapkan. Rasulullah sallam adalah orang yang tidak sombong, tidak hidup mewah, ya, tidak kemudian menaiki kendaraan-kendaraan yang indah, tidak. Rasulullah sederhana, pakaian biasa. Tidak berjalan dengan sombong, tidak memandang dengan pandangan orang sombong. Rasulullah bermajelis sama orang-orang soleh. Rasulullah SAW duduk bersama orang miskin. Rasulullah rembut bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah membantu orang-orang miskin. Ya. Sementara mereka Rasul ke apa? Rasul itu harusnya keren, harusnya ini sombong, keren, apa? Maunya begitu Rasul. Rasul kayak gini. Kok Rasul maksudnya manusia lemah, manusia rendahan. Maunya Rasul itu kayak raja, kemudian orang semua takut, kemudian berjalan di atas kuda yang mewah, pasukan banyak, kemudian sombong angkuh. Itu mereka maunya Rasul seperti itu. Sementara Rasulullah kebalikannya. Tawadhu, bajunya sama dengan yang lainnya. Sampai orang tidak tahu Rasul mana, Abu Bakar yang mana.
Kalau ada orang Badui datang, Rasul yang mana? Mereka Muhammad yang mana? Mereka bingung karena Rasul bajunya sama dengan yang lainnya. Kalau Rasul datang ada orang budak bawa tangan Nabi diajak ngobrol, Rasulullah biarin. Rasulullah jenguk orang sakit, Rasulullah jenguk pembantunya. Rasulullah SAW makan sangat sederhana, Rasulullah dikasih hadiah kasur mewah, Rasulullah suruh kembalikan. Rasulullah zuhud dan komitmen dalam zuhudnya, tidak pernah bermewah sekalipun. Padahal kalau dalam peperangan dia menang dan dapat ghanimah sangat banyak, emas di tangannya. Rasul mengatakan, saya punya emas satu gunung Uhud, belum lewat 3 hari kecuali sudah habis saya infakkan. Kecuali saya sisakan untuk bayar utang. Mereka maunya Rasul tidak seperti itu. Maksudnya Rasul itu keren, kemudian menakutkan, berjalan di atas kemewahan, pakai baju, jalan dengan cara sombong. Makanya mereka lihat Rasulullah, Rasul kayak apa ini? Tapi sebenarnya mereka hanyalah kebodohan yang luar biasa. Karena kalau kita perhatikan akhlak Nabi adalah akhlak yang sempurna dan mereka telah mengenal Rasulullah sejak kecil. Makanya Allah dalam Al-Qur'an sering menamakan wa ma sahibukum bimajnun. Bukankah teman kalian itu orang gila? Mereka nuduh Muhammad orang gila. Kata Allah, wa ma sahibukum, teman kalian. Rasulullah dianggap teman kalian karena Rasulullah sudah hidup lama bersama mereka sejak kecil dan mereka pernah menggelar Nabi dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Mereka kenal betul akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an juga Allah berkata, Rasulullah berkata, faqad labistu fikum umuran min qabli. Bukankah saya pernah tinggal bersama kalian cukup lama? Kalian kenal siapa saya? Mereka mengagungkan Nabi sampai waktu Nabi belum jadi Nabi, sampai diberi gelar dengan apa? Al-Amin. Seharusnya kalau orang lihat akhlak seperti Nabi, yang tidak pernah bohong, selalu jujur, tidak pernah sombong sekalipun, tidak pernah hidup mewah-mewah sekalipun, tidak tertarik dengan dunia, perhatian sama orang-orang miskin, perhatian sama orang-orang lemah, lemah lembut kepada orang-orang lemah, maka mereka harusnya tahu inilah yang pantas jadi seorang nabi. Tapi karena hawa nafsu mereka, maka mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Nabi adalah orang yang paling mulia, bahkan dijadikan bahan ejekan. Makanya di sini Allah berfirman, wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa. Kalau mereka lihat engkau dijadikan bahan ejekan. Mereka berkata, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula? Apakah seperti ini modelnya Rasul yang Allah utus? Bahkan mereka mengejek, in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Hampir-hampir Muhammad itu menyesatkan kami, menyesatkan kita sehingga kita membuat kita hampir-hampir tidak menyembah Tuhan-Tuhan kita kalau bukan kita bersabar sembah-sembah Tuhan kita. Jadi mereka bilang hampir Muhammad sesatkan kita. Jadi kalau bukan kita sabar syirik, kalau kita enggak sabar syirik kita bertauhid. Jadi mereka namakan tauhid dengan apa? Kesesatan. Ini dalil bahwasanya bukan cuma pendakwa yang sabar, pendakwa kebaikan yang sabar saja, bahkan pendakwa kesyirikan juga sabar. Sabar. Dalam surat Shad mereka berkata, animshu wasbiru antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Berjalanlah para pembesar-pembesar, mereka mengatakan, ayo sabar, sembah Tuhan-Tuhan kalian, sabar. Sabar, jangan bergeming. Tetap ayo terus sembah Tuhan kalian, suruh sabar, syirik. Sama kaum Nabi Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Berkatalah pembesar-pembesar saling menasihati dengan mereka, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan menyembah kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Jangan tinggalkan. Terus syirik. Jadi mereka saling berwasiat untuk sabar dalam apa? Kemaksiatan. Dan demikian sabar, orang pelaku maksiat juga sabar. Kalau enggak sabar, maksiat tidak tersebar. Benar atau tidak? Dulu kalau perempuan buka jilbab, mungkin dimaki-maki, tapi dia sabar. Lama-lama banyak yang tidak pakai jilbab. Orang homo mungkin dimaki-maki, tapi dia sabar. Lama-lama normalisasi, tersebar di mana-mana. Sabar dia. Sampai ada seorang dai, dia mengatakan, saya sudah berjalan masuk ke hutan belantara di Afrika. Saya pikir saya sudah hebat, berjuang, berkorban demi dakwah. Sampai tengah-tengah di hutan saya dapati ada seorang wanita ternyata sudah mendakwahkan kesyirikan
misionaris sudah ada sebelum saya dan sudah tinggal lama di sana. Ternyata saya kalah sabar. Jadi yang sabar bukan cuma mendakwah kebaikan, orang melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan juga sabar. Sabar. Maka mereka mengatakan, laula an sabarna 'alaiha, hampir saja kita disesatkan oleh Muhammad kalau bukan kita bersabar dalam kesyirikan kita. Wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzaba man adhallu sabila, dan sungguhnya mereka akan mengetahui tatkala mereka melihat azab di hadapan mata mereka siapa yang lebih sesat, kalian, mereka ataukah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Afa anta takunu alaihi wakila? Maka apakah engkau bisa menjaganya dari kesyirikannya? Ya, susah. Gimana kau beri hidayah kepada mereka sementara mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Sehingga mereka menolak tauhid, mereka menolak hari kebangkitan karena Tuhan mereka adalah hawa nafsu. Susah orang-orang seperti ini mau dikasih hidayah. Ya. Bagaimana kau menjaga mereka dari kemaksiatan? Bagaimana kau menjaga mereka dari terjerumus dalam kesyirikan sementara Tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka? Itu Allah kasih gambaran tentang beratnya dakwah Nabi. Dan ini hiburan bagi Nabi SAW. Nabi berusaha dakwahi mereka agar mereka dapat tapi Nabi kata Allah, ya sudahlah, mereka yang begitu. Mereka yang begitu. Susah. Karena hawa nafsu jadi itu Tuhan. Mau dilarang-larang susah. Ibarat kita ada orang maksiat tapi hobinya kita melarang dia, hobinya begitu, mau diapain? Kita melarang-larang mata pencahariannya di situ, gimana mau dilarang? Mata pencahariannya di situ ya susah. Keuntungannya di situ, melarang nggak bisa. Larang nggak bisa. Jadi susah. Karena hawa nafsu mereka adalah Tuhan mereka. Mau diceramain, didebat, percuma, dia akan bela karena dia cari nafkahnya di situ. Karena dia duitnya di situ, karena dia jaya di situ. Repot. Afa anta takunu alaihi wakila? Apa kau bisa menjadi penghalang bagi mereka, menjaga mereka dari perbuatan mereka? Setelah itu Allah berfirman, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun? Apakah engkau menyangka kebanyakan mereka mendengar atau mereka berfikir? Di sini Allah menyatakan, apakah engkau menyangka kebanyakan mereka mengerti? Jawabannya kebanyakan mereka tidak mengerti. Kebanyakan mereka tidak mengerti. Kebanyakan mereka tidak mengerti, tapi sebagian mereka mengerti. Di antara pembesar-pembesar mereka paham. Abu Jahal itu paham, Abu Lahab paham, Al-Walid bin Mughirah paham. Ya. Mereka paham bahwasanya Nabi Muhammad di atas kebenaran. Cuma mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsu. Ya. Kata Allah, fa innahum la yukadzibunak. Mereka tidak mendustakan engkau. Walakin adh-dhalimina bi ayatillahi jahadun. Tapi mereka ngayal. Sebenarnya mereka tahu Nabi benar. Sebagian mereka ngerti Nabi itu benar. Kebanyakan mereka hanya taklid buta. Jadi Allah ketika bersifati dengan adil. Allah mengatakan, apakah kau menyangka kebanyakan mereka tidak mengerti? Apakah engkau menyangka kebanyakan mereka mendengar dan mengerti? Jawabannya kebanyakan mereka tidak mendengar, tidak mengerti. Tapi ada segelintir mereka yang paham dan mengerti. Yaitu pembesar-pembesar mereka. Namun meskipun paham dan mengerti, mereka tidak mau beriman. Meskipun paham dan mengerti. Kenapa? Karena hawa nafsu. Karena Tuhan mereka adalah hawa nafsu. Kemudian kata Allah, inhum illa kal an'ami bal hum adhallu sabila. Tidaklah mereka kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih parah daripada binatang ternak. Taib. Binatang ternak tahu apa itu binatang ternak? Onta, kambing sama sapi. Itulah yang kita sembelih ketika Idul Adha, ketika hajian, binatang ternak. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini seperti binatang ternak. Itu maksudnya apa? Hanya dengar tapi bodoh ya. Bahkan binatang ternak lebih baik. Kenapa? Kadang lebih ngerti daripada mereka. Binatang ternak lebih ngerti, disuruh sama gembalanya makan rumput, dia makan rumput. Kamu Abu Jahal disuruh enggak mau dengar. Lebih parah Abu Jahal atau binatang ternak? Abu Jahal. Makanya lebih parah daripada binatang ternak. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhall ulaika humul ghafilun."
Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam banyak manusia dari banyak dari kalangan jin dan manusia. Kami penuhi neraka dengan banyak jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, mereka tidak bisa berfikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka dikasih mata tapi mereka tidak bisa memandang kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak bisa mendengar kebaikan. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Kita akan sebutkan sekarang sisi kesamaan dengan binatang ternak dan sisi kenapa mereka lebih parah daripada binatang ternak. Adapun mereka seperti binatang ternak, disebutkan oleh Syekh Sa'di ya, bahwasanya bi an salabahum al-uqul wal asma wa syabbahum fi dhalalihim bil an'am. Allah menyamakan mereka dalam kesatuan mereka seperti binatang ternak. As-sa'imah, yaitu binatang ternak yang makan di rumput. Kenapa? Yang digembalakan, la tasma'u illa du'aan wa nidaan. Mereka hanya bisa mendengar suara-suara, tidak lebih daripada itu. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Seperti orang buta, tuli, bisu, tidak mengerti. Ya. Binatang ternak kan hanya pengertian terbatas. Ya, cuma dengar suara kesana, cuma gitu aja. Lebih dari itu diajak ngobrol nggak bisa. Itu kan? Yang sama Abu Jahal, Abu Lahab. Binatang ternak yaitu hanya dengar-dengar, pahamnya cuma sedikit. Ini kesamanya di situ, sama-sama bahlul. Ya. Taib. Tetapi Allah mengatakan balhum adhal, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Dari mana sisinya? Para ulama sebutin ya. Kenapa di antaranya binatang ternak lebih baik? Kalau diarahkan oleh penggembalanya, dia ngerti apa yang bermanfaat. Apa yang diperintahkan oleh para gembala kepada binatang ternak, paling disuruh makan enggak? Disuruh makan. Ketika disuruh makan dia mau enggak? Mau, berarti dia ngerti. Kemudian disebutkan juga, ini pertama, binatang lebih baik daripada Abu Jahal CS. Binatang ternak disuruh dia ngerti. Sisi kedua, karena binatang ternak tunduk kepada pemiliknya. Yang dimana pemiliknya kasih dia makan, maka dia tunduk. Disuruh ke sana, suruh masuk kandang dia mau, bahkan disembelih dia mau. Dia ngerti siapa yang berbuat baik kepadanya. Binatang ternak ngerti siapa yang berbuat baik kepadanya, maka dia nurut. Adapun Abu Jahal tidak ngerti. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Jahal tunduk bukan kepada Allah yang telah berbuat baik kepadanya. Abu Jahal tunduk kepada syaitan yang merupakan musuhnya, yang ingin mengiringi dia kepada neraka jahanam. Maka sini binatang ternak lebih afdal daripada Abu Jahal dan lain-lain, daripada orang-orang kafir. Kemudian juga mereka lebih parah di hari kiamat. Kalau binatang ternak domba saling berkelahi, maka mereka akan disidang oleh Allah pada hari kiamat di kisos. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqtassa min qarna lil qarna al jalha min al qarna min asyatil qarna li syatil jalha. Akan di kisos hari kiamat sampai kambing yang bertanduk akan dikisos karena pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk. Kambing yang nakal akan dikisos oleh Allah. Setelah dikisos kata Allah, kuni turaba, jadilah kalian menjadi tanah. Kalau hewan dikisos, tapi setelah itu jadi tanah. Orang kafir enggak, ada lanjutannya. Ke neraka jahanam. Makanya ketika mereka melihat hewan ternak dikisos, kemudian jadi tanah, mereka wa yaqulul kafir, ya laitani kuntu turaba. Coba saya cuma jadi tanah seperti hewan. Maka mereka di akhirat lebih buruk daripada hewan. Hewan yang nakal pun cuma dikisos jadi tanah. Adapun mereka disiksa abadi, maka mereka lebih buruk daripada hewan ternak.
Baik, demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.